Nah, tadi kalian telah mempelajari tentang unsur. Jangan lupa, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, atau satu aja. Nah, sekarang kita masuk istilah kedua tentang senyawa. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Perhatikan, gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Sebelum masuk ke contoh, perhatikan. Anggaplah hijau ini adalah satu unsur, yang kuning adalah satu unsur, tapi kan unsur yang berbeda. Ketika mereka bergabung, maka mereka akan menjadi suatu senyawa. Sampai sini dulu paham? Atau bola pink adalah satu unsur, bola oranye satu unsur. Karena berbeda warna, maka unsurnya juga berbeda. Ketika mereka bergabung, maka mereka akan menjadi suatu senyawa. Paham? Jadi kalau unsur itu satu, senyawa itu lebih dari satu. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke contohnya. Senyawa itu lebih banyak lagi ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air. Air memiliki lambang H2O. H2O. Perhatikan yang Ibu bilang tadi, lambang unsur diawali oleh huruf besar, kemudian diikuti huruf kecil. Perhatikan H2O. Ada dua huruf besar atau ada dua huruf kapital. Artinya, dalam H2O, senyawa H2O, terdapat dua jenis unsur. Ingat jenisnya. Maka kita bisa uraikan sebagai berikut. Ada unsur H, ada unsur O. Tapi kita lihat H2O. H2 artinya ada dua unsur H dalam senyawa H2O. Maka hanya berjumlah sebanyak 2. Kalau kita gambarkan dalam bentuk bola, anggap unsur H kita lambangkan sebagai bola oranye karena jumlahnya ada 2 maka 2, dan unsur O kita umpamakan sebagai bola pink. Maka H2O itu dia kalau bergabung bentuknya seperti ini. Perhatikan, ada dua jenis unsur atau dua warna kan? Dua jenis unsur. Tapi jumlah unsur totalnya berapa? 1, 2, 3. Paham? Sekarang masuk ke contoh berikutnya. Garam dapur atau garam yang biasa digunakan ibu kalian dalam memasak. Nah, lambang senyawa garam dapur itu adalah NaCl. Ini L kecil. NaCl, natrium klorida. Perhatikan, ada berapa jenis unsur dalam senyawa NaCl? Lihat, kalian lihat huruf besarnya saja. Ada satu huruf besar, satu huruf besar. Berarti ada dua huruf besar. Artinya, dalam senyawa NaCl ada dua jenis unsur, yaitu Na dan unsur Cl. Jadi huruf kecil itu selalu mengikuti huruf kapital di depannya. A mengikuti N, L mengikuti C. Jadi senyawa NaCl terdiri dari dua jenis unsur, yaitu unsur Na dan unsur Cl. Kalian bisa umpamakan unsur Na sebagai bola hijau karena jumlahnya cuma 1, maka satu bola aja. Dan bisa mengumpamakan unsur Cl sebagai bola pink. Karena jumlahnya cuma 1, maka satu bola saja. Ketika Na dan Cl bereaksi kimia, akan menghasilkan senyawa NaCl. Perhatikan ini senyawanya. Na satu unsur, Cl satu unsur. Ketika mereka bergabung, mereka akan menjadi senyawa NaCl. Jadi ada dua jenis unsur karena ada dua warna yang berbeda, namun total unsurnya adalah 2 karena bolanya hanya 2. Jadi perhatikan bedanya jenis
unsur dengan jumlah unsur. Jumlah unsur itu digabung aja bolanya. Tapi kalau jenis unsur, lihat warnanya atau lihat unsurnya. Kalau unsurnya berbeda, berarti jenisnya berbeda. Kalau di mata pensil tadi, meskipun unsur karbonnya lebih dari satu, tapi mereka satu jenis, satu warna, atau unsurnya sama, atau atomnya sama. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Karbon dioksida. Karbon dioksida itu merupakan gas pencemaran lingkungan. Biasa, karbon dioksida ini dihasilkan dari pembakaran sampah. Karbon, tadi simbolnya apa? C. Oksida atau oksigen itu O. D artinya 2. CO 2. Sekarang tentukan jenis unsurnya apa saja. Perhatikan, di sini ada 2 huruf besar, C dan O. Artinya hanya ada 2 jenis unsur, yaitu C dan O. Kemudian perhatikan, C jumlahnya cuma 1, O-nya jumlahnya 2. Berarti unsur O itu memiliki 2 bola atau 2 unsur. Nah, kalau mau digambarkan dengan bola, unsur C sebagai bola biru, karena cuma 1, maka bolanya cuma 1. Lalu unsur O kita gambarkan sebagai bola hijau. Karena ada 2, maka dia jumlah bolanya juga 2. Nah, CO2, jadi C adalah unsur, O adalah unsur, dan O adalah unsur. Tapi ketika mereka bergabung, mereka akan menjadi senyawa. Sampai sini paham? Jadi kita review ulang. Unsur itu satu, bagian terkecil yang tidak dapat diuraikan lagi. Ini satu unsur, ini satu unsur. Meskipun sama, tapi kalau mereka bergabung, mereka menjadi senyawa. Begitu pula dengan ini satu unsur, ini satu unsur. Apabila bergabung, mereka menjadi senyawa. Ini satu unsur, ini satu unsur. Ada 2 unsur, tapi mereka sejenis. Apabila bergabung dengan unsur ketiga yang berbeda jenis, maka mereka akan menjadi senyawa. Nah, ada contoh satu lagi, yaitu oksigen. Oksigen biasa disimbolkan sebagai O2. Lihat, ada berapa huruf besarnya? Cuman 1. Berarti senyawa oksigen itu hanya terdiri dari 1 jenis atom, yaitu atom O. Tapi jumlahnya ada 2. Nah, kalau digambarkan, misalkan bola oranye ini adalah atom O, karena ada 2 maka dia 2. Kalau 1 aja unsur, kalau 2 dia menjadi senyawa atau senyawa oksigen kalau di sini. Nah, sampai sini dulu paham? Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita lanjut ke campuran. Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang terakhir atau campuran. Definisi dari campuran adalah gabungan dari beberapa zat sehingga menghasilkan zat baru. Nah, campuran dapat kita bedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian pernah belajar di SD? Homo artinya satu jenis. Hetero artinya banyak jenis atau lebih dari satu jenis. Nah, contohnya, misal kalau pagi-pagi kalian bikin teh manis, kan ada air, teh dengan gula. Kalau gulanya dalam jatah yang normal, ketika kalian aduk semuanya, maka semuanya akan bercampur. Nah, ketika kalian saring, itu kalian sudah tidak bisa memisahkan antara air, teh, dan gula lagi. Dan apabila gelasnya dilihat, itu akan hanya ada satu fase atau satu bagian. Nah, itu dinamakan campuran homogen. Atau misalnya kalian bikin air sirup. Pertama kalian tuang sirupnya, kemudian kalian encerkan dengan air, lalu kalian aduk. Nah, ketika air dan sirup sudah bercampur, maka akan sulit untuk memisahkan air dan sirupnya lagi. Nah, kalau larutan yang kalian campurkan tadi kelihatan tidak ada lapisan, itu dinamakan campuran homogen atau satu. Setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mencoba larutkan 5
sendok pasir ke dalam 1 gelas air. Mau kalian aduk seharian pun itu tidak akan bercampur. Dan apabila kalian saring, kalian masih bisa memisahkan antara air dengan pasirnya tadi. Nah, ketika air dan pasir bercampur menjadi satu, kalian amati kan terdapat 2 lapisan. Di bawah ada endapan pasir, di atasnya air. Nah, itulah yang dinamakan campuran heterogen. Nah, sekian materi kita hari ini. Apabila lebih paham, silahkan coba mengerjakan latihan-latihan yang kalian temui di buku atau di buku mandirinya. Kalau ada yang tidak kalian pahami, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube di bawah atau di bawah kolom komentar Google Classroom kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.